Good morning. Hari ini balik lagi ke Nextdoor di konten masak. Hari ini seperti yang udah di spill di video yang sebelumnya, gue mau bikin omelet, tapi tentu bukan gue yang bikin. Gue akan mengundang seseorang yang gue bilang dia jago banget menurut gue bikin omelet. Langsung aja cus masuk, Lala. Perawat dulu. Wah. Tada. Ini dia sang seseorang yang gue bilang jago bikin omelet, sudah berkiprah di dunia peromeletan selama kurang lebih 1,5 tahun. Ya, mungkin dibandingkan chef-chef omelet di Jepang mungkin belum ada apa-apanya ya, tapi lumayan lah dibandingkan gue gitu. Ya langsung aja Lala, gue serahkan. Coba dulu. Sekarang hari ini kita mau bikin omelet buat gue bikin omelet kayak yang di hotel apa mau yang di lounge nih? Emang bedanya apa cuy? Yang di lounge satu-satu jadi karena harus iniin banyak kan penumpangnya. Kalau gitu gue mau bikin yang di hotel aja deh, kan di hotel banyak isiannya tuh. Gue mau pakai keju, mau ham, sama ini jamur ya. Paprika nggak pakai? Paprika boleh deh, paprika. Tolong potongin ya Sen. Oke, gue mau ngocok telur. Telurnya pakai berapa lah? Sebenarnya ini apa namanya? Tadi udah gue pecahin telur tuh 3. Cuman biasanya satu omelet itu sekitar ya 2 telur lah kurang lebih. Jadi ini nggak bakalan dipakai semua sih. Kalau di hotel itu pakainya biasanya sekitar 2. Jadi kalau misalnya di hotel itu ya teman-teman, telurnya itu tuh semua udah dipecahin. Jadi tinggal diambil pakai centong tuh, terus tinggal ditaruh gitu. Jadi kurang lebihnya berapa ya nggak tahu sih, cuman ya anggap aja lah 2. Kalau satu kayak dikit banget soalnya, terlalu kecil. Tapi ada juga sih yang suka minta telurnya tuh mau 5, 4 gitu. Ya udah, bikin lebih banyak aja. Coba lu sambil nunggu gue motong-motong, diceritain pengalaman selama lu membuat omelet. Istilah-istilah omelet yang mungkin baru lu ketahui gitu. Sebenarnya paling banyak tuh ya gue ketemu istilah-istilah perteloran itu tuh waktu gue kerja di lounge guys, lounge bandara ya. Itu karena gue megang stall omelet hampir tiap pagi, terus yang datang kayak setiap masuk tuh sekitar 700 penumpang. Jadi banyak banget sebenarnya, bukan banyak sih, ada beberapa istilah yang kayak gue baru nemuin gitu. Ada yang paling gue ingat, yang paling membekas di dalam otak gue dan membuat gue bingung adalah ada pernah penumpang, satu orang penumpang gitu ya, gue lagi bikin omelet gitu, pagi-pagi kan gue lagi bikin omelet ini, terus tiba-tiba ada penumpang ini tuh datang, terus Mbak minta satu ya telurnya gitu. Oh iya Pak gitu, mau telur apa? Kan biasanya mata sapi, omelet atau apa gitu kan, mau telur apa Pak gitu. Telur lepek aja sih. Telur lepek itu baru pertama kalinya gue denger ada orang minta telur lepek. Mungkin seumur hidupnya tuh baru itu. Jadi gue kayak harus berpikir, masalahnya nih ya, si bapak ini nggak ngejelasin dia dateng nih, ini stall gue nih, dia dateng, Mbak minta telur lepek ya 1, makasih gitu. Terus dia langsung pergi tanpa gue punya waktu untuk bertanya gitu, maksudnya telur lepek tuh gimana. Akhirnya dengan logika aja, akal sehat aja gitu, telur lepek. Biasanya kan kalau lepek tuh loyo lemes ya, rambut lepek kan kayak turun, berminyak, telur yang banyak minyaknya mungkin. Waktu itu gue nggak pikir sampai banyak minyak sih Sen. Oh iya benar juga ya telur lepek. Nah, tapi akhirnya ya gue bikinin telur dadar tipis tapi nggak kering. Kalau kering kan nggak lepek ya. garing ya. Kalau misalnya lepek kan kayak loyo lemes gitu. Jadi ya udah gue bikinin setipis mungkin tuh telur dadar gitu. Terus pas bapaknya balik lagi ya udah dia mah terima aja gitu. Gue nggak tahu juga sih sebenarnya telur lepek itu bener itu apa bukan ya guys. Cuman untungnya si bapak ya udah kayak makasih ya Mbak gitu. Itu telur lepek. Terus ada juga yang pernah minta telur kuningnya doang. Nah, gue nggak tahu tuh kuningnya doang minta diaduk. Kalau telur putihnya doang mah ada ya, namanya white omelette ya kan.
Tapi kalau telur kuningnya doang tuh Akhirnya lo tau gak gue bikin apa? gue pisahin telur putih sama kuningnya, terus kuningnya gue masak dua-duanya gitu loh. Jadi kayak di piring segede gitu tuh isinya cuma 2. Enggak lah, kalau dia minta kuningnya doang kenapa lu kasih 2 sih? Kenapa nggak lu lebihin? Maksud gue takut kolesterol aja gitu. Iya, Maksud bener gue juga kan sih. nggak ada yang pernah minta kuning telur doang ya, terus harus berapa ya kan gue juga nggak tahu. Standarnya kan kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya telur mata sapi kan 2 telur ya udah gue kasih yang standarnya aja. Kayak ya kalau dia Tapi minta dia lebih, protes ntar nggak? tinggal gue nggak diambil. Udah minta nggak diambil pula. Jadi step-stepnya gimana nih chef? Jadi ya setelah si sayurannya itu dipotong-potong atau kondimen itu udah dipotong-potong, ditumis dulu. Ya apa gini? Ini nih kecuali kecuali keju, hamnya dulu masukin. Masukin aja biar banyak isiannya. Ntar nggak bisa digulung. Gue pro. Yeay. Gue pro. Ini. Nah. Ya maaf pro. Pernah ada yang di hotel waktu tempat gue PKL itu kan, ada yang minta white omelette. Dia tuh pemain tenis orang luar, terus minta white omelette, telurnya tuh 5 apa 7 gitu, gue lupa deh. Pokoknya sampai full banget gitu, terus isiannya juga dia kayak Banyak. minta lagi dong gitu, kayak minta nambah, terus udah gue taruh di itu kan, tambahin lagi gitu, ya udah gue tambahin sesuai. Jadinya kayak satu piring gede gitu, nggak bisa digulung jadi jadi cuman gue bagi 2 gitu, terus kayak wah iya udah bener kayak gini, thank you gitu. Gue kayak dia habis itu nggak makan apa-apa lagi kah gimana gitu. Tapi emang kalau yang suka nge-gym gitu kan jaga badan tuh biasanya emang sukanya white omelette gitu. Terus emang mintanya suka sampai 7 sampai 8. Gue juga pernah waktu di lounge ada yang minta white omelette sampai Mbak boleh misalkan pertama nih dia minta kayak 3 white omelette ya gitu. Oh iya, telurnya boleh 3 nggak? Oh iya boleh, gue bikin 3. Terus dia nungguin kan, dia lihat ini 3 ya Mbak. Iya. Oh boleh Lagi ditambahin deh. nggak 3 lagi? Ntar masukin telurnya dulu ya. Ini sayur-sayurannya udah langsung dikit-dikit ya. Ya buat di rumah ini, buat kita ini kan. Boleh tolong masukin kan gini. Nih ini salah satu trik buat omelet ya. Harus diaduk. Terus apinya tuh jangan terlalu besar, jadi dia nggak cepet setnya gitu loh. Si Apa tuh set? telurnya apa namanya? Nggak cepet kering, nggak cepet. Nggak. Jadi biar bisa dibentuk gitu. Ya. Oke. Moment of truth. Apakah lo masih seorang pro di bidang peromeletan? Kita lihat bentuk omelet yang bagus tuh gimana sih? Nggak ada sih event Tapi menurut lo omelet yang sempurna tuh kayak gimana bentuknya? yang mulus. Ya menurut gue yang bentuknya gembul. Karena kan lo OCD banget kan? Iya. Kayak kalau nggak presisi tuh nggak oke. Iya. Sampai motong sesuatu aja harus presisi, gue sampai gemes banget. Nah kurang lebih begini. Kalau yang dibilang bulan sabit itu nggak sabit. Ini bukan, yang bulan sabit tuh ada lagi. Cuma maksud gue sebenarnya itu tergantung aja lu ngelipetnya gimana. Nah, gue tuh suka yang gembul-gembul gini loh, maksud gue kayak lucu aja. Tapi banyak orang Indonesia yang nggak suka yang dalamnya basah justru. Yang nggak suka dalamnya basah ya. Terus ujung-ujungnya gue udah bikin gembul gini nih bagus, terus bang apa-apa penyet aja. Iya. Terus ya gue tuh juga pernah menemukan waktu di lounge ada yang bilang omelet garing. Harus gue apain itu omelet biar jadi garing? Sebenarnya kalau di lounge kan pakainya itu ya kompor Induction. pakai induction. Nih ya nih. Terima kasih. Nih. Ini kita mau ini ya recreate Pinterest. Jadi bentukannya harus bagus lah. Ala 5 star Plating ya. hotel. Gue matiin dulu. Tara. Lihat omeletnya dulu. Sebelah mana? Sebelah sini. Tuing. Ini. Sen tolong potongin ini sen jamur sen. Gue mau bikin pakai tumis jamur jadi kayak ala-ala apa namanya? Pinterest kan. Gue ngeliat Yes. biasanya mereka makan telur pakai tumis jamur gitu. Tapi emang tumis jamur tuh enak sih. Disclaimer ya, ini udah bersih ya guys sayurnya.
Nah, kita taruh di sini sama minta tolong. Sama sebenarnya satu laginya sayur. Gue kayak pengen pakainya salad aja. Karena seger aja gitu. Kayak semua udah ditumis-tumis, gue malas pakai yang tumis-tumis lagi. Jadi pakai salad aja. Ya, terus. Gini oke kah? Kasih paprika dikit ya, Iya. biar ada warnanya. Lu disponsorin apa gimana sih? Iya kan makanan gue chicken barbecue rice ada di situ. Oh. Iya. Taruh paling depan ya. Iya. Biar kebalik. Chicken barbecue rice loh yang ada muka gue. Terus itu adanya di fresh atau di koin atau di yang besar-besar gitu. Cari Terus aja. kalau yang belum dapet itu mereka harus nyari kemana dong? yang belum dapet cari aja sampai dapet. Ini cakep banget sih ini. Apa? Dah. Taruh ini gue taruh di atasnya aja ya. Iya, langsung aja. Saya dong nggak? Oke. Oke. Tada! Ini dia omelet ala gue. Bisa untuk sarapan pagi-pagi bareng-bareng ini karena 3 telur bisa buat berdua ya. Bertiga juga. Enggak sih, kayaknya ini sendiri deh kalau untuk sarapan kan lo butuh protein. Iya, iya benar-benar. Oke, itu dia. Mau coba kita buka ya. The moment of truth. Moment of truth mulu. Moment of truth apaan sih? Rasanya gimana? Itu kan nggak gue garemin, karena kan emang biasanya mereka pakai garamnya terpisah kan. Ya pasti nggak asin. Kalau mau diasinin, garemin. Langsung nih ya. Gue pengen ini. Gue selalu suka jamur tumis ini. Ntar gue kasih lihat dalamnya. Dalamnya masih. Oh Karena udah kelamaan, jadi mereka kan telur. tapi masih. Karena dalamnya juga ada keju lele kan. Emang gue suka banget telur pakai sama mushroom ini. Coba. Guys, buat ini gini. Tuh dalamnya masih. Ini udah matang tapi gimana ya jelasinnya ya? Karena ada keju lelehnya juga. Tadi kita pakai kejunya yang keju leleh. Tapi untungnya nggak ditambahin garam karena Kejunya enggak kan? keju udah asin. Jadi kalau misalnya main keju nggak perlu pakai garam lagi, udah pas banget semua. Pakai paprika apa kan? Enak. Sen, bener-bener sampai terakhir ya. Kalau bisa bersih deh. Kalau bisa gue serok. Itu lagi lo apain? Serok. Pakai ini nggak tadi lo? Terus terlalu banyak. Oke. Mari kita coba. Enak gak? Enak kan? Kayak gue mulai sekarang semua makanan mau gue sub. Kayak. Jadi teman-teman, kita mengakui ya, kalau Lala masih seorang pro di bidang per-omeletan. Segitu aja, semoga omelet ini bisa jadi referensi buat Inspirasi, kalian. inspirasi, Ya, sarapan. bener. Bisa jadi inspirasi juga untuk sarapan. Ini kan pagi-pagi enak banget makan omelet pakai salad tuh seger banget. Enak, ringan tapi kenyang. Begitu. Jadi karena ini udah habis, kita tutup aja sampai di sini. Sampai ketemu lagi di konten masak berikutnya. Selanjutnya mau bikin apa? Selanjutnya steak. Gue yang masak. Dadah. Apa? Nggak ikut masak sih.